Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan GDA 302 Pemodelan Geospasial. Di video kali ini saya akan membahas tentang modul yang akan dapat membantu dalam pemodelan geospasial. Modul tersebut adalah modul model builder. Di dalam video ini saya akan membahas modul model builder ini dari konsep, kemudian penggunaannya, lalu juga keuntungan mengapa bisa menggunakan model builder ini. Mengapa perlu dibuat model? Yang pertama adalah melakukan tes atau analisis ulang, yaitu ada perbedaan dalam skenario waktu, baik itu lampau, saat ini, dan masa depan. Proses tes atau analisis ulangnya ini bersifat spasial dari satu hipotesis dengan menggunakan data yang berbeda-beda. Yang kedua, tes atau analisis yang dibuat dalam model builder ini dibentuk dalam kode-kode yang dapat diaplikasikan dalam ArcGIS atau dalam sistem GIS, sehingga langkah-langkah pekerjaannya nanti akan bisa dilakukan secara otomatis. Yang ketiga, yaitu pengulangan suatu tes atau analisis yang memiliki pola yang sama dapat lebih mudah melakukan pengulangannya. Kemudian yang keempat adalah alur kerjanya lebih sederhana dan sistematis. Yang kelima, memberitahukan kepada komputer bagaimana melakukan serangkaian langkah yang akan tidak praktis jika dilakukan secara manual. Saya jelaskan sedikit di poin yang 4 dan poin yang 5. Dengan penggunaan model builder ini, alur kerja dari proses yang akan kita lakukan di dalam ArcGIS ini akan terlihat lebih sederhana. Karena model builder itu konsepnya ada 3, input, proses, kemudian outputnya. Nah, dari langkah-langkah tersebut, kemudian kita akan dapat memberikan informasi kepada komputer untuk bisa melakukan serangkaian langkah tersebut. Ya, yang kalau kita lakukan secara manual itu akan tidak praktis. Dengan hanya memberikan kode-kode langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam model builder, nanti akan dijalankan oleh komputer secara otomatis. Apa itu model builder? Di dalam ArcGIS terdapat interface drag, drop, dan elemen-elemen tools yang saling berhubungan untuk membuat suatu langkah kerja atau workflows, di mana pada ArcToolbox diistilahkan dengan model builder. Jadi konsep dari model builder itu sendiri adalah bentuknya interface drag, yaitu yang tarik dan kemudian drop, jatuhkan atau dalam hal ini dimasukkan, ya. Nah, ini di lokasinya terdapat pada ArcToolbox. Kemudian yang ketiga, diagram dapat dibuat sesuai dengan alur kerja atau geoprocessing workflows yang akan dibuat. Jadi, kita bisa mendesain sendiri apa yang menjadi langkah kerja dalam model builder yang kita buat. Yang keempat, workflows ini selanjutnya akan dijalankan langkah demi langkah oleh komputer tentunya untuk melakukan analisis yang kita inginkan. Mengapa menggunakan model builder? Yang pertama, melakukan geoprocessing workflow secara berulang. Kemudian, yang kedua, itu merupakan representasi secara visual dari workflows. Yang ketiga, mampu menjalankan proses yang kompleks dalam satu kesatuan atau one tools. Yang keempat, geoprocessing workflow dapat mudah di-share atau dibagikan. Yang kelima, terakhir adalah penggunaan memori lebih ringan. Di sini saya jelaskan bagaimana model builder ini dapat dianggap sebagai representasi secara visual dari geoprocessing workflow. Seperti yang sudah kalian aplikasikan minggu lalu, kalian bisa lihat langkah kerja yang kalian lakukan di dalam model builder itu dapat secara visual tertampilkan mana itu input, mana itu proses, kemudian outputnya tuh bagaimana. Lalu kemudian
Model builder ini mampu menjalankan proses yang kompleks dalam satu kesatuan. Nah, ini di mana satu model itu di mana isi prosesnya itu adalah cukup kompleks. Contohnya yang klip minggu lalu itu ada beberapa proses yang akan dilakukan. Pertama iterasi, kemudian baru diklip ya. Itu kan cukup kompleks pengerjaannya. Kalau dikerjakan manual itu eh, tidak sulit, hanya akan rentan akan terjadinya error. Maka dengan model builder ini hanya dalam satu tools, dalam hal ini dalam satu model, itu langkah yang cukup rumit itu dapat bisa terselesaikan. Nah, kemudian langkah kerja tersebut yang sudah disimpan dalam model dapat dengan mudah di-share kepada pengguna lain yang nantinya akan menggunakan analisis yang sama untuk data yang berbeda. Lalu dasar-dasar dari model builder itu sendiri. Yang pertama, adanya konsep diagram ketergantungan atau dependensi diagram. Yang kedua, pengguna pengguna atau user mampu menentukan input, output, dan proses, di mana jika terjadi perubahan input, sistem akan mengulangi operasi sesuai yang diperlukan. Lalu yang ketiga, model builder ini memiliki 3 jenis elemen utama. Yang pertama adalah input atau masukan, yang kedua adalah geoprocessing operasinya, yang ketiga adalah output atau keluarannya. Dan yang terakhir, output dari suatu operasi dapat digunakan sebagai masukan yang lainnya. Di sini saya jelaskan terkait dengan yang poin nomor 2, di mana kita sebagai user akan bisa menentukan inputnya itu mau seperti apa, prosesnya bagaimana, lalu output yang akan dikeluarkannya pun apa, itu bisa kita desain dalam model builder ini. Nah, kemudian saya sudah sebutkan tadi beberapa kali, jadi yang utama dari elemen model itu harus ada inputnya, harus ada prosesnya ya, apa yang akan dilakukan atau operasi apa yang akan dilakukan dalam model tersebut, lalu kemudian keluarannya. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi utama dari model builder. Yang pertama ada variabel, yang kedua tools, yang ketiga adalah konektor. Variabel di sini ada data variabel maupun value variabel. Data variabel itu bisa berupa input, kemudian value variabel itu bisa berbentuk output. Kemudian tool sendiri adalah proses atau fungsi-fungsi yang digunakan dalam model builder-nya. Yang ketiga adalah connectors, ini adalah yang menghubungkan antara data input dengan proses atau proses dengan data keluarannya, output-nya. Cara kerja dari model builder itu sendiri adalah di sini kita bisa lihat yang pertama, tarik layar yang akan digunakan pada model. Jadi kita buat dulu layar atau box dari modelnya. Yang kedua, kemudian tarik tools atau fungsi yang akan digunakan pada model. Kemudian output dan tabel objek ditunjukkan dengan warna hijau. Di sini adalah outputnya. Tadi tools fungsinya adalah yang warna kuning. Lalu nomor 4, hubungkan antar feature menggunakan panah. Jadi untuk menghubungkan antara satu proses dengan proses lainnya atau proses dengan input atau proses dengan output, kita bisa hubungkan dengan garis konektor. Kemudian yang terakhir urutan pada fungsi tertentu berpengaruh. Jadi urutan dari fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam langkah proses itu akan berpengaruh. Jangan sampai terbalik mana yang nantinya harus menjadi keluaran, proses yang jadi keluaran digunakan sebagai input untuk proses masukannya. Ini harus sangat hati-hati. Selanjutnya membuat model yang pertama, di mana pertama kita ini sudah kalian lakukan kemarin ya, jadi kalian klik toolbox-nya, kemudian klik kanan new, di situ nanti ada model, nanti kalian create model, nanti akan keluar box modelnya, atau bisa langsung klik di model builder-nya ini ya, di atas
bagian atas di ArcMap-nya, nah nanti akan keluar dari box modelnya itu sendiri. Kemudian membuat model 2, di sini model builder itu sendiri terdapat dalam ArcToolbox ya. Ada beberapa macam icon di ArcToolbox itu, ada toolset, lalu ada tools, ada script, ada model itu sendiri. Yang perlu kalian ketahui dari model builder ini, kalian bisa mentransfernya menjadi script, bisa dalam bentuk script Python atau JS script atau VB script ya. Di sini jadi untuk tingkat advance ya. Jadi kalau model builder itu kan visualnya. Nah, kalian kalau ingin melihat bagaimana bentuk scriptnya atau bentuk kode dalam bentuk codingnya ya, dalam bahasa-bahasa tertentu, ini kalian bisa transfer menjadi bahasa-bahasa, contohnya di sini adalah Python. Selanjutnya, membuat model 3. Di sini saya mau memperlihatkan bahwa model dan script yang sudah kalian buat dan ketika kalian save nanti akan masuk ke ArcToolbox yang akan masuk pada ArcGIS kalian. Nah, jadi kalau mau di-share nanti tinggal di-share aja toolbox-nya, bisa dikirimkan kepada temannya. Selanjutnya, ini adalah pengenalan beberapa feature dari iterasi dalam model builder. Iterasi yang dapat digunakan dalam model builder adalah ada for, ada while, ada row selection, ada multi-value. Nah, yang kemarin kita gunakan adalah feature classes ya. Jadi itu adalah proses iterasi yang dilakukan pada feature classes. Kemudian, langkah-langkah dalam membuat model dalam model builder. Yang pertama adalah mendesain alur kerja. Jadi, sebelum kita membuat modelnya, kita harus sudah punya rencana atau sketsa bagaimana alur kerja dari model tersebut. Yang kedua, mulai membuat model di ArcGIS. Ini sudah kalian aplikasikan minggu lalu, ya, di mana tempat-tempatnya. Tadi juga saya sudah sebutkan bagaimana mencari dari model builder-nya itu. Dan langkah yang selanjutnya adalah langkah ketiga, menambahkan tools dan parameter, yaitu dengan langsung mendrag atau memasukkan tools-tools atau fungsi-fungsi yang akan kita gunakan dalam model itu sendiri. Kalau di awal ketika kalian masukkan itu warnanya masih putih, artinya model tersebut masih belum bisa dijalankan. Jadi untuk bisa menjalankan, kalian double klik dulu, kemudian kalian masukkan parameternya, inputnya di mana, prosesnya seperti apa, lebih lanjut, nanti setelah itu akan berubah warnanya. Ya, ini kalau kalian mengaplikasikan minggu lalu, pasti kalian sudah bisa mengetahuinya. Kemudian yang keempat ya di sini, setelah model itu bisa dijalankan, lalu kita coba validasi model. Mungkin yang minggu lalu tidak divalidasi ya, karena mungkin sudah melihat dari ibu yang punya ibu jalan, jadi ya sudah, jadi tidak perlu validasi ya. Jadi ini jangan sampai kelupaan, validasi model ini sangat mudah sebenarnya, tinggal di situ ada di model, ada menunya validasi, ini untuk mengecek bagaimana model yang kita buat. Jika masih ada error, maka diperbaiki dahulu, baru kemudian dijalankan kembali model. Baik, untuk langkah yang terakhir adalah menjalankan model itu sendiri. Ada dua cara untuk menjalankan model yang telah dibuat, yaitu yang pertama dengan menjalankan di dalam kerangka model buildernya ya, bisa langsung di klik run ya, di model atau di folder modelnya, kemudian di klik run-nya, atau bisa juga dijalankan di luar model buildernya sebagai suatu tools. Itu saja penjelasan dari model builder ini ya. Berikut adalah referensi dari slide yang telah saya buat ini, termasuk latihan-latihan juga yang sudah saya buat ya. Nanti kalian bisa baca atau kalian bisa cek langsung sendiri.
Sekian untuk video model builder ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.